Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Bapak apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Jadi saya dengar hari ini ada jadwal coaching ya? Kita sama belajar lebih dalam lagi nih tentang coaching. Jadi sebagai supervisor ya Pak dalam coaching hari ini, nanti ada beberapa pesan poin yang harus disampaikan dalam proses coaching supaya apa yang menjadi tujuan dari coaching Bapak sebagai coachingnya bisa tercapai, nanti kebutuhan dari coachingnya bisa tercapai. Ya. Nanti jangan lupa Bapak diskusikan rubrik penilaian percakapan coachingnya, lalu menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan. Kira-kira dari proses coaching itu apa Pak yang mau dikembangkan? Ada yang paling mendasar yang saya masih kurang kuasai sebenarnya Bu. Itu pertanyaan berbobot itu saya masih kurang karena kadang kita ya karena lepas gitu ya omongan nggak terus dan tergantung coachingnya, jadi harus benar-benar dilatih terus tuh. Itu yang saya pengen tingkatkan sih. Berarti nanti boleh langsung latihan tuh Pak untuk bisa menemukan pertanyaan berbobot itu seperti apa, nanti kira-kira nanyanya harus bagaimana terhadap coachingnya gitu ya Pak. Lalu nanya kompetensi mana yang secara spesifik, kompetensi mana Pak yang paling spesifik yang mau diobservasi? Ya tentunya saya ingin untuk mendapatkan itu ya, untuk mendapatkan pertanyaan yang berbobot, jadi pendengar yang baik tentunya adalah itu yang ingin betul dapatkan. Lalu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa? Indikator. Ya pastinya nanti dengan coaching itu kita akan lebih mengalir pertanyaan-pertanyaan sehingga di akhirnya itu coaching itu berhasil itu berhasil punya rencana yang lebih spesifik dan bisa dipertanggungjawabkan, terarah, terukur dan jelas. Itu yang diharapkan. Memang itu harus dikembangkan terus ya baik itu tidak perlu Bapak sebagai coach dan nanti supaya bisa menemukan itu di coachingnya gitu ya Pak. Saya berharap coaching Bapak hari ini bisa berjalan dengan baik dan apa yang tujuan Bapak itu bisa tercapai. Terima kasih. Dilanjutkan. Berarti kalau misalnya nanti langsung dilanjutkan kira-kira bisa nggak Pak? Kita akan sebenarnya banyak hal yang ingin saya tanyakan ke coaching untuk memancing lebih jauh bagaimana coach itu bisa berinisiatif terus mempunyai rencana yang benar-benar tercapai dengan maksimal, kemudian bisa dipertanggungjawabkan sehingga ada manfaat baik dari sisi saya sebagai coach maupun dari sisi coachee, bisa saling memberi manfaat lah gitu ya, seperti itu. Kira-kira apa Pak harapan dari coaching hari ini Pak yang mau dicapai, satu poin aja Pak ya dari coaching hari ini? Ya tadi ya Bu ya, kita punya apa tadi kompetensi yang terkait dengan pertanyaan berbobot, kemudian mengarah ke identifikasi rencana yang lebih bisa bertanggung. Oke. Pokoknya nanti saya percaya Pak selama proses coaching Bapak bisa menjalankan yang apa yang menjadi harapan Bapak ya, supaya coachingnya juga bisa menyampaikan keresahannya gitu dan nanti Bapak bisa bantu mengarahkan dia menemukan solusinya sendiri ya Pak. Ada lagi nggak Pak yang kira-kira yang mau disampaikan sebelum Bapak coaching? Sebenarnya itu dulu ya. Cukup ya Pak ya. Oke baik. Sambil jalan nanti kita ya. Sambil jalan. Berarti cukup ya Pak. Semoga proses coachingnya lancar ya Pak. Amin ya. Kalau gitu silakan dilanjutkan dengan coaching bersama coachingnya. Saya mungkin akan melakukan observasinya di sana ya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam Muhammad, silakan. Oke siap Pak. Terima kasih Pak. Duh. Apa kabar Pak Ahmad? Alhamdulillah Pak His sehat. Belajar bareng lagi nih kita. Siap. Pak His gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat semua Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita mulai belajar nih Pak. Apa sih yang mau Bapak sampaikan terkait proses coaching kita hari ini? Kalau yang saya mau sampaikan hari ini sih terkait tentang sarpras ya Pak. Sarana dan prasarana yang ada di lingkungan sekolah ini.
saya sampaikan sendiri sih apa ya, kayak Ini di sekolah siapa nih? sekolah saya sih Pak. Sekolah saya apa Iya, sekolah Bapak? sekolah saya Pak di Pokoknya 9 itu Pak. Waduh. Kayak di nomor Saya, 11. saya merasa tuh dari satpas saya sendiri sih memang sih kan dengan jumlah siswa yang agak banyak itu yang kita tuh buka sekarang pelajaran baru ini 15 rombel ya Pak ya. 15 rombel. Iya, satu kelas kan katakan 30 lah, 32 ya. Kayak kita hitung 30 lah ya. Berarti kan udah lumayan 400 sampai 500 ya Pak ya. Nah, itu sendiri kan berarti kan alokasi dananya pun juga cukup besar lah ya. Cuma ya yang menjadi kendala bagi saya itu ya kok kayak gedungnya itu agak kurang gitu loh, dan juga kayak seperti kita memang apa dari sekolah saya ini kan sekolah regrouping Pak. Regrouping. Nah itu lagi regrouping itu sendiri kok dari pemerintah nggak ditengok-tengok untuk dipugar lah atau Relok kota gitu iya, ya. yang minimal tambah ruang atau bagaimana ya Pak ya. Itu yang saya masih ya jadi kendala bagi saya, sehingga akhirnya ya jadinya saya yang dikorbankan mungkin ya kalau di sekolah ya, nggak mau harus ada yang siang, ya udah Pak Ahmad jadi yang siang begitu loh Pak. Itu yang menurut saya agak wah Itu regrouping itu dari SD mana aja? ya. Sebelumnya sih di regrouping ini yang saya dapat infonya di tahun 2016 kalau tidak salah itu. 16 ya. 2016 dari SD Pekayon 9 sampai dengan SDN dengan bersama dengan SD Pekayon 14 petang. 14 petang. Iya. Jadi sekarang jadi 09 aja sih Pak. Tuh. Nah, lucunya juga kayak gitu kan, tadi ada paginya, kenapa tiba-tiba regrouping paginya dihilangkan gitu kan. Ini apa esensinya kan? Walaupun memang ya beberapa kali maksudnya kayak ada pertemuan kadang-kadang masih ada yang mencantumkan kayak 09 pagi. sekolah siang ya. Iya. Sekolah siang. Itu aja makanya dari sekolah siang. Nah, ya makanya saya bingung. Masuknya siang juga deh. Nah, Masuknya siang itu yang tantangan bagi saya juga, yang dimana saya harus absen jam 9 sih memang enak gitu loh. Kita nggak berebutan apa ya, jam pagi kan luar biasa Pak ya, setengah 7 itu kan. Nah jam 9 ini sudah nyantai, tapi pulangnya jam setengah 6 sore Pak. Tuh, terus juga sarprasnya juga ya Allah, ini gedungnya udah menurut saya udah sangat-sangat tinggi Pak, maksudnya yang tempo hari ada kecelakaan kan nah, gitu ya. itu tempo hari juga saya sampaikan ada kecelakaan juga. Nah gedungnya ini sendiri, kalau gedungnya saya istilahnya tembok nih Pak ya, tembok kalau kita ketok sedikit tuh Pak dia rontok Pak. Itu entah kayak kebanyakan pasirnya kah atau kurang semennya, nggak paham juga tuh. Dan itu hampir semua kelas pasti ada yang rontok seperti itu loh, sampai ya itu alhamdulillah di kelas ya. Kalau di gedung bagian luar yang pojok itu, yang di luarnya itu dia malah udah ada yang rock gede gitu loh, dan itu belum diapa-apain gitu loh. Karena saya sudah sampaikan ke bagian kepala sekolah dan juga ke bendahara, dan menurut mereka juga ya itu mah nanti aja karena nggak kelihatan gitu Pak, yang lucunya kan gitu. Aduh, makanya nih aduh memang ya tadi yang saya bilang nih anggaran cukup besar, dan ya mungkin Pak Is ada pengalaman kali ya tentang pengelolaan dana bos itu sendiri kan, karena saya jujur masih bingung ini kemana itu loh. Pak Ahmad bisa itu gak pernah, kalau di Dapodik itu ada namanya rencana amdak gitu. Itu udah terkait sih. dengan sarpras. Sudah diajuin, tapi ya kembali lagi pemerintah seperti gerakannya itu lambat banget. Itu emang ada kendala apa sih Pak di sana itu Pak? Apa yang harus mereka pikirkan sampai ya saya akui, dan dari segi itu juga akhirnya saya juga merasa ya alhamdulillah sih belum sampai terjadi loh. Sampai pernah di sekolah lain dia punya atlet gitu loh Pak, atlet renang. Akhirnya atlet renang itu pindah ke sekolah saya dengan alasan karena di sekolahnya sebelumnya itu masuk siang. Inilah yang jadi kendala lagi selanjutnya dengan sarpras yang saya seperti ini, dan juga akhirnya kelas 3, 4 kami dikorbankan masuk siang. Saya sih khawatirnya nggak bisa mencetak prestasi dalam bidang olahraga sih Pak. Gitu, prestasi olahraga. Iya, itu lagi Bahkan lab juga jadi kelas katanya. Nah, Lab benar-benar waduh, itu makanya saya juga bingung nih harus mengadunya kemana gitu. MIPA jadi nggak ada nih. Nah, lebih baik juga jadi nggak ada ya. Ya itulah makanya kendala kami selanjutnya gitu loh, harus bagaimana. Dan juga
Ya alhamdulillahnya memang dari segi itu ya kita alhamdulillah sudah mulai, mungkin ya saya baru berasuk apa ya, saya baru menerka-nerka aja apakah dana bos ini pertama untuk pembangunan perpus, karena kemarin kan sempat perpustakaan itu mangkrak, bukan mangkrak ya Pak, pas saat covid kemarin kan hancur-hancuran gitu Pak. Ya, Iya perpustakaan. perpustakaannya, nah tapi alhamdulillah udah dibangun dan sudah bisa ditempatin gitu loh, alhamdulillah cukup bagus, udah pakai AC, buku-buku juga sudah lumayan. Nah, apakah ke situ, tapi kan masih anggaran cukup besar gitu loh Pak. Cuman ya itu yang saya sampaikan tadi, kok seperti ya kayak misalnya pintu sketsel, pintu pemisah ruang di kelas yang terkadang ruangan tersebut jadi ada 2 kelas gitu Pak, kanan dan samping-sampingan dipisahin sama pintu sketsel. Tapi pintu sketsel ini dari saya lihat ya, itu udah dari saya kecil belum diganti-ganti Pak. Oh gitu. Karena saya lulusan dari Oh, dari situ, situ Pak. juga ya. Ini pintu kayak yang dulu ini kok nggak Oh, ganti kalau di sini. Nah, di pintu nggak ganti. Berapa tahun tuh Pak? Itu di tahun ya pas saya SD tahun 2000-an tuh Pak, 2000 ya. masih sama aja, nggak ganti-ganti. Makanya kok bisa sampai ya Excelnya ini sampai keratnya masya Allah. Tapi kemarin ngirim foto apa? Lab komputernya bagus. Ya alhamdulillah sih Pak, itu udah mulai. Nah itu lagi mungkin lagi ke situ juga karena memang kan sekarang ada yang namanya ANBK ya, yang dari pemerintah ya Pak. AKM. AKM, nah ya semoga sih ya berlanjut gitu loh. Jadi ada pengenalan namanya komputer ke bagi Siswa. siswa. Yang dimana itu lagi Pak, lucunya anak-anak ketika lagi pegang komputer baru tahu, oh ini kursor, pegang mouse masih begini-gini Pak. Saya nggak oh mereka juga anut kok bisa ya, karena memang mereka belum tahu hal ini apa ya. Jadi memang apakah ke situ juga saya juga masih bingung ini. Tapi ya memang ya masih banyak pertanyaan-pertanyaan dan ini yang jadi kendala saya juga sih Pak. Oke, Pak Ahmad. Sebenarnya sih kalau melihat saya, ini kan regrouping ya, Iya. Mas. Kemungkinannya jadi bertambahnya dengan jumlah ruang kan. Iya, Sementara harusnya. tempatnya nggak ditambah, Iya. nggak diperluas. Nah berarti kan solusinya adalah mengurangi jumlah rombel kan. Harusnya sih, Nah, harusnya kan. Nah, harusnya itu Pak. gimana tuh? Menurut Pak Ahmad gimana? Iya benar juga sih bisa mengurangi rombel. Cuman kan kalau kita mengurangi rombel berarti harus satu persiapan dulu mau apa mutasi ya. Mengurangi Mutasi dia rombel. mengurangi rombel berarti kan mengurangi jumlah guru dong secara nggak langsung. Oh iya. Iya, nah kalau mengurangi jumlah guru nantinya ya bisa-bisa kita berurusannya ke bagian BKD, BKN dan lain sebagainya Pak, yang istilahnya jenjangnya sangat jauh sih Pak gitu. Mungkin nggak gitu kan? Iya. Mungkin nggak. Mungkin sih kalau kita mau berusaha sih ya Pak. Iya dong. Bener sebenarnya gitu loh. Tapi ya memang sih bisa, kalau kita berusaha ya pasti bisa, insya Allah sih Pak. Mungkin ya. Mungkin insya Allah bisa. betul. Jadi ya aduh. Jumlah gurunya. Iya harus jumlah dibatasi, gurunya kan? mau nggak mau gitu loh. Jadi ya PPDB ya mau nggak mau tiap tahun cuma buka satu. Satu. Cuman ya nggak tahu nantinya kayak sekarang aja nih Pak, nih penerimaan mutasi ya, jalur mutasi. Jalur siswa ya. Ya jalur siswa mutasi ini di kelas 3 ini saya mungkin antusiasnya cukup banyak gitu loh. Gitu. Kaget karena saya pas tanya sama bagian operator, Mbak dibuka berapa? Cuma dibuka 6 kosong, nah, posisi kosong, tapi yang rebutin 12. Oh 12 ya. Makanya ini laku ya sekolah kita apa gimana ya? Kan berarti kan makin Nyari gratisnya. Nah, bener juga Pak, nyari gratis dia juga sih bener. Iya. Itu makanya ya bener-bener. Swasta kan mahal Pak. Iya juga ya, karena ya biaya hidup juga makin tinggi ya Pak ya. Ya itulah ada itulah selanjutnya juga untuk pengurangan rombel bener sih kata Pak. Mungkin ya. Mungkin saya coba bahas ke atasan untuk selanjutnya berjenjang dan ya itu lagi sih Pak. Oke, kira-kira ada solusi lain nggak selain kita mengurangi rombel untuk Pak Ahmad? Sekarang Kira-kira ya. rombel mungkin pengaturan jam mengajar kali ya Pak. Nah itu bisa jadi solusi. Iya benar juga, mengatur jam mengajar ya istilahnya jangan berpatokan satu kelas untuk satu rombel belajar untuk satu kelas. Iya nggak sih Pak? Gimana? Jadi kayak misalkan kelas 1A ya ruangannya di situ ya di situ terus, sementara nanti mereka sudah pulang kan kelas 1 belajar itu katakan paling cepat itu jam 9 ya Pak ya. Berarti setelah itu kan kosong tuh ya. Nah itu dia mungkin bisa mengurangi di situ untuk apa ya, penempatan tadi itu pengaturan jam mengajar dan juga ke apa ya selanjutnya mungkin kalau menurut saya keefektifan belajar kali ya Pak ya. Karena saya akui terkadang kita itu saat istirahat
suka bablas ya Pak ya. Kayak gitu ya. Iya, Pak. Istirahat jam 9 atau baru masuk jam 10 astagfirullahaladzim, benar-benar itu kan. Itu memang jadi, ya, tapi gimana ya Pak? Habisnya enak sih Pak. Nah, Jadi ya. itu kan itu yang teknis ya Pak, Iya. kayak pelaksanaan pembelajaran, Iya sih, Pak. program rombel. Nah sekarang kita kira-kira nih bisa nggak sarpras itu kita tingkatkan? Contoh ya tadi dengan pengurangan rombel itu, itu bisa nggak nih kira-kira nambah jadi lab Ya. atau mungkin kerjasama dengan komite Untuk ya, pembangunan lab. pembangunan. Nah, itu sih Atau Pak. sponsorship Saya sih kalau kira-kira untuk bisa memang nggak sih seperti itu. mungkin yang pertama mungkin yang mengubah lab menjadi ruang kelas. Alhamdulillah memang sudah kami lakukan, jadi nggak ada lab, tapi ya memang kami juga merasa juga untuk lab IPA sepertinya di zaman sekarang ini untuk tingkatan SD ya kita mungkin membawa alatnya saja ke kelas sih Pak ya. Gitu ya, Nggak mau ya karena Itu strategi ya. ya itu satu. Strategi. Terus memang di bagian belakang sekolah kami memang masih ada lahan kosong. Kosong, nah itu kan. Nah, yang samping perpustakaan itu memang masih ada lahan kosong dan bisa digunakan. Tapi ini Pak, karena ya kemarin sempat berhubungan dengan bagian barang di suku dinas. Ketika saya tanya Pak bisa nggak sih untuk bangun? Ya bisa aja, tapi nanti kalau ditanyakan dan lain sebagainya itu agak ribet gitu sih Pak. Tapi ya memang beliau bilang bisa, dia bilang kan tergantung dari komitenya, istilahnya tidak mengatakan keberatannya. Nah, kalau sekarang donasi ya. Iya, ada donasi dari Dan komite. kalau pemerintah kan kita di Jakarta ini tidak ada pungutan lah. Ya, Tidak boleh ada pungutan. Ya, tadi Pak Is bilang lebih gratis, ke- iya makanya ke itu sih. donasi ya. Pak Is mungkin Pak masih bisa di bagian yang itu sih. Ya, betul lah Pak. Dan juga lucunya lagi di Pekayon ini belum pernah ada yang renov total kayak saya perhatikan Pak sekolah-sekolahnya Pak. Yang di SD SD mana tuh? ke puskesmas ke sana. Puskesmas. Kalisari. Oh, Pekayon. Oh itu kalau itu kan udah beda kelurahan Pak. Beda ya? Iya, kita kan masih kelurahan Pekayon, jadi kayak Pekayon ini masih begitu-gitu aja bangunannya. Istilah masih mempertahankan kejadulannya Pak. Ya. Mungkin untuk mengenang masa lalu kali ya. Sepertinya. Jadi ya itu untuk mengenang sejarahnya loh, sejarah ini kita. Oke. Aduh. Baik Mama. Untuk rencana tindak lanjut nih, Iya. kan Sarpras ini kita jangan sampai juga menghambat ke satu terutama prestasi belajar siswa, kemudian kualitas pembelajaran. Mau nggak mau ya kan, harus ada usaha untuk melakukan itu ya, rencana tindak lanjut untuk pengembangan Sarpras kita. Kira-kira apa nih rencana tindak lanjut yang real kira-kira bisa? Ya mungkin saat PPDB nanti kita akan mengurangi rombel mau nggak mau, atau itu pun setelah rapat pleno yang harus dihadir sama atasan-atasan juga ya mau nggak mau, karena saya juga bertahu ketika ada pengurangan rombel itu nanti pengawas akan nyindir gitu. Tanya gitu ya, mempertanyakan lagi. Ya kan itu terserah kita kalau kita punya gedung gitu loh kan Pak. Lebih tahu di lapangan kan Nah, kita sebenarnya. itu dia. Oke. Itu akan mengadakan rapat dan memastikan nih jumlahnya kurang gitu loh, dan juga untuk memaksimalkan SDM kami juga gitu dengan pengurangan rombel itu jadi semua kelihatan gitu loh. Itu aja sih paling dan yang selanjutnya yang realnya itu ya tadi yang lab itu akan kami fungsikan dahulu sebagai ruang kelas mau tidak mau, dan yang selanjutnya lagi pengaturan jam belajar kami mau nggak mau ya satu ruang kelas itu dipakai oleh 2 kelas atau Ya, 3. Iya mau nggak mau sih ya memang nanti akhirnya kan ada namanya sekolah siang, kelas siang mau nggak mau gitu, tapi ya nanti tinggal kita atur mau yang siang itu mungkin yang kelas kecilnya, kelas rendahnya kah, atau kelas tingginya, mungkin gitu sih Pak. Ini sekedar berbagi pengalaman aja ya. Jadi Siap. memang sebenarnya dari pengurangan rombel itu kebetulan saya pernah jadi operator di dinas, tapi untuk PPDB ada proses verifikasi nanti. Oh. Nah, verifikasi jumlah rombel yang akan dibuka atau enggak. Kalau memang sekolah sudah menetapkan sekian, ya nanti verifikasi dari dinas. Nah itu, betul. Ya, nggak ada salahnya kita coba, ya. Betul. Keren lah itu keren lah. Siap, Karena siap. untuk Sarpras yang lain harus punya daya dukung dong.
Iya. Lab kita nggak punya sampai kan kebangetan kan. Itu kasih Banyak. juga Pak ya. Iya, perpustakaan, lab komputer itu kan perlu buat anak-anak sekarang kayak gitu. Betul. Apalagi kaitannya dengan literasi. Betul, Pak, betul. Literasi sekarang udah literasi digital, literasi Nah. benar-benar literasi, butuh perpus kan, Nah. butuh lab komputer juga. Nah, Itu dia. belum kita sampai ke wifi di kelas-kelas, nah itu lebih keren lagi tuh kalau bisa. Nah, lagi Pak. Tapi sih alhamdulillah ya, ada lab komputer ya, kita udah sedikit maju gitu loh, walaupun masih satu langkah sih Pak ya. Satu langkah lebih Cuman maju ya. Iya, cuman ya itu lagi masih jarak jangkanya masih panjang lagi tuh kan. Mungkin pengadaan lab IPA lagi ya, mau nggak mau ya, karena ya benar yang kata Pak Is, tetap mau bagaimanapun bukan anaknya yang melihat apa ya, istilahnya membawa alatnya, tapi anaknya datang ke labnya, alatnya ada di situ, itu sih Pak benar. Dan pasti banyak kan alat-alat IPA sendiri, tuh sih. Kayak perpustakaan juga nih, sekedar berbagi pengalaman ya. Hmm. Pertama kali saya datang ke SMA 106 nih, ya menyedihkan lah gitu kan. Tapi justru yang langkah awal saya lakukan itu Pak Ahmad, ini sekedar berbagi ya. Iya. Pertama saya bikin aplikasi untuk proses akreditasi. Aplikasi apa tuh? Aplikasi perpustakaan, Oh. e-library kan, dari Oh. Slim itu dari Senayan. Itu langsung tuh kita dapat akreditasi, udah kejar tuh kualitas bukunya, jumlah pengunjungnya, itu harus dapat kan, ada poinnya kan. Betul. Nah itu strateginya kayak gitu Pak Ahmad, peningkatan Bisa berarti sarpras. kita kita dobrak dulu Sentil dulu ya. ya. Kita bikin yang sesuatu dobrak, kemudian baru kita mulai. Nah itu silakan Pak Ahmad, menurut Pak Ahmad gimana tuh? Iya benar juga sih Pak, benar juga. Jadi istilah kita harus mendobrak walaupun dengan sesuatu yang kecil Yang gitu ya. kecil. Mungkin dilihatnya cuman perpus, memang sih saya pun perpus kami memang agak kurang, mungkin dengan bantuan seperti itu. Iya benar juga Pak. Kayak buku-buku bacaan. Ya. Dulu di sini tuh buku bacaan tuh buku kelas kan, rata-rata buku pelajaran. Betul. Sekarang singkirin semua sama kita tuh kan. Hmm. Ganti buku komik, novel, Iya. cerpen. Jadi anak-anak lebih senang ke perpus tuh. Ini berarti kita harus memancing anak-anak untuk senang dulu aja gitu ya. Nah, itu Oke. kegiatan literasi kita ya. Iya, yang literasi. Iya, siapa? Itu keren tuh Pak Ahmad. Siap. Nggak ada kemungkinan nggak bisa diusahakan ke sana tuh. Pastinya ada lagi ya, dengan anggaran bos yang 400 sekian siswa ya Pak. Masa nggak mungkin sih semua, insya Allah sih bisa. Coba saya sampaikan ke atasan juga, ke bendahara juga gitu loh Pak. Benar juga sih Pak. Oke, tentunya punya target nih Pak Ahmad ya. Iya, itu dia Kira-kira Pak. kapan dan bagaimana? Kira-kira Pak. dalam ya, target saya sendiri sih, saya mencoba realistis ya Pak ya. Realistis. Pergerakan kita di sini kan ya terkait dengan anggaran juga ya Pak ya. Nah dana bos sendiri dibagi dalam 4 TW ya kalau nggak salah ya Pak ya. Nah mungkin saya akan mencoba 6 bulan ke depan kali ya Pak ya, untuk mencoba merealisasikan ini semua sih. Oke. Ya. Memang sih kita lebih fokus untuk ke anak-anak dulu gitu loh, yang dimana tadi kita harus sentil dulu, berpihak pada anak dulu, nah, baru kita bisa untuk melakukan yang lain sih Pak. Iya. Amin, mudah-mudahan ya. Iya, mohon doanya juga ya Pak ya. Oke, dan mungkin Mungkin itu aja sih Pak yang bisa saya sampaikan. Jadi yang bisa saya refleksikan dari kegiatan coaching ini, yang dimana yang realistis dulu, yang realistis lah, iya. pastinya Pak, karena ya untuk tadi yang masalah itu tadi terarah terukur ya. Betul. Pertama yang bisa saya sampaikan itu ketika kegiatan PPDB kita harus mengadakan ya pembicaraan yang sangat panjang untuk selanjutnya melakukan verifikasi ke dinas maupun beberapa rombel gitu loh. Walaupun misalnya pengawas atau atasan kita agak nolak, ya kita harus menyampaikan kenyataannya bagaimana gitu loh. Terus yang selanjutnya terkait sarana dan prasarana itu ya kalau bisa ya benar kita harus menyediakan keberpihakan kita kepada murid, yaitu satu lab IPA, terus perpustakaan dan juga lab komputer gitu Pak. Alhamdulillah sih memang lab komputer sudah ada, tinggal lab IPA-nya belum. Insya Allah sih dalam waktu dekat ini akan saya coba. Dan yang selanjutnya lagi tadi ya kita mau menargetnya mau sampai kapan Ya, betul. betul. Insya Allah sih dalam waktu 6 bulan ini akan coba saya kejar. Amin. Amin. Mudah-mudahan ya Pak Ahmad ya. Amin. Siap. Mohon doanya Pak ya. Terima kasih Sama-sama Pak. untuk proses coaching kita hari Siap. ini ya. Oke. Sukses selalu. Oke. Pamit ya Pak ya. Sampai ketemu lagi Pak Siap. Ahmad. Ya. Makasih Pak.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Tadi udah coaching Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Berjalan tadi dengan saya lihat lancar. kayaknya seru banget ya. Soal coachingnya benar-benar ada komunikasi dua arah ya. Biasa Bu laki-laki kalau udah ngerumpi Bu. Wow, Bapak juga ya. Tapi nggak gibah kalau tenang aja Bu. Iya benar-benar masih aman berarti ya Pak. Masih aman. Oke, ini gimana kalau menurut Bapak nilai performa Bapak sendiri tadi dalam kompetensi coaching yang udah Bapak lakuin itu kira-kira gimana? Masih banyak tentunya Bu ya kekurangan. Tadi memang targetnya kan saya mau ke pertanyaan yang lebih mendalam gitu ya. Dengan yang berbobot pertanyaan berbobot. Iya. Nah tadi tidak menjawab tuh, walaupun sempat ada tapi kurang terfokus. Jadi kayak AMBK sama AKM itu harusnya saya pertajam lagi di situ. Satu. Terus kedua sama keresahan yang disampaikan oleh Koci itu harusnya dari awal ya sudah ditemukan, tapi saya masih di tengah sama akhir tuh, harusnya di awal disampaikan ke Kocinya tadi itu sih yang merasa saya masih kurang Bu. Baik Pak. Lalu apa yang buat Bapak tuh bisa menilai hasil coachingnya tuh seperti yang tadi Pak? Jadi ada agak rajin tadi pas di tengah jalan AMBK sama AKM sempet Iya. peng gitu kan. Hilang tuh. Terus sama kesan-kesan dia itu sepertinya baru ketemu itu di akhir malahan. Jadi di akhir belum ketahuan ya. Baru ketahuan. Kalau menurut saya sih tadi hasil coaching Bapak ketika Bapak sebagai coach dan ada coachingnya itu menurut udah cukup baik Pak, karena Bapak sudah berusaha mengajar pertanyaan bobot. Alhamdulillah ya, alhamdulillah ya. Komunikasi dua arahnya sangat berjalan dan Bapak memberikan pertanyaan lanjutan itu sesuai dari jawaban coachingnya. Lalu Bapak merespon, saya lihat tadi responnya sangat baik. Bapak baik merespon dari ucapan kayak gitu, berarti oh baik gitu. Terus Bapak merespon dari segi sikap gestur itu cukup baik karena ada kontak mata, ada melihat coachingnya gitu. Mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaikinya. Gerakan sebagai coachnya itu agak dikurangi kali ya Pak. Oh, iya, gerakan coachingnya supaya ya. tidak terlalu mengganggu fokus dalam proses coaching. Lalu Bapak tadi juga mengarahkan memberi solusi karena memang dalam proses coaching itu kan haram ya umumnya Iya memberikan betul. solusi. Saya berusaha Iya, tadi Bu. benar. Tadi saya lihat Bapak sudah sangat luar biasa mengarahkan coaching untuk bisa menemukan jawabannya sendiri. Terus di akhir saya lihat juga Bapak menyampaikan pengalaman Bapak. Nah, pengalaman itu pengalaman positif yang bisa dicontoh sama coachingnya. Lalu di akhir juga Bapak menyampaikan semangat untuk bisa menjalankan itu. Nah, menurut saya di poin-poin yang tadi proses coachingnya itu Bapak sudah menjalankan dengan baik, sudah sangat berusaha bisa jadi seorang coach yang baik dan terus menggali informasi kepada coachingnya. Gitu. Alhamdulillah, makasih banyak Rizka masukannya. Lalu gimana Pak, pendapat Bapak mendengar masukan ini apakah sesuai dengan proses coaching yang tadi atau enggak? Alhamdulillah nanti. Alhamdulillah kalau saya sesuai, tapi ya tetap kita harus terus melakukan perbaikan ya Bu ya, terutama tadi ke pertanyaan yang berbobot tadi itu pasti kurang. Ya mungkin memang harus terus latihan ya Pak, Iya, supaya betul. kemampuan coachingnya makin baik. Latihan ya. Benar-benar harus latihan terus karena proses coaching ini nggak bisa tiba-tiba hadir lahir langsung jago. Iya, gitu. betul Bu. Betul. Prosesnya memang sesuai pengalaman dan jam terbang kayaknya Pak. Betul, itu yang banyak ya. Nah, mungkin boleh Bapak nanti setelah ini bisa dilanjutkan melakukan coaching sama rekan-rekan sejawat yang lain ya Pak. Benar. Mungkin yang jadi poin catatannya tadi bisa ditindaklanjut supaya dalam proses coachingnya juga lebih. Baik. Ada yang kurang apa? Atau mungkin gimana Pak selama coaching? Kalau saya sih punya rencana sih Bu, target dalam waktu 6 bulan ini saya akan terus mencoba untuk terus berlatih ya. Sebenarnya sih manfaatnya banyak sih Bu ya yang saya rasakan coaching ini. Dalam minggu pertama kemarin aja udah saya coba terapkan ke siswa itu ya. Itu respon anak itu lebih lebih berasa ke kita gitu. Lebih Lebih terbuka anak-anak. ya. Mulai dari kita ngambil kata kunci Iya. yang disampaikan oleh anak ke kita, Iya. kita catat, kita terus gali di situ, itu ternyata bisa nyambung tuh.
istilahnya apa ya, respect kita terhadap anak, kemudian Dianya nggak percaya. percaya ke kita, akhirnya ya efeknya ke pembelajaran ya. Oh, iya. Terus dalam minggu ini juga saya sih akan coba ke anak saya sendiri gitu, ke anak-anak ya. Jadi kayaknya coaching ini bukan hal yang apa ya, hal yang baru sebenarnya pernah Iya, sering kita sering lakukan, kita- cuma tidak terarah. Dengan adanya proses coaching ini, Hmm. alhamdulillah ya, jadi lebih terarah. Ada proses identifikasi, tirta itu ya, Iya. tujuan, identifikasi, kemudian rencana, sampai ada tanggung jawab, akhirnya ada keputusan dari anak yang tersebut. Itu keren loh. Benar-benar Pak, benar banget semua yang udah kita lakuin, cuma mungkin kita lebih diarahkan sekarang. Betul itu. Baik, kalau gitu mungkin cukup dari supervisi coaching kita hari ini ya Pak. Semoga apa yang jadi tujuan kita bisa tercapai. Ya, terima kasih banyak ya Pak Is. Terima kasih Pak Is, nanti bisa dilanjutkan dengan lagi. Oke, terima kasih Terima Bu kasih, Rizka Pak. atas masukannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.